Selamat pagi semuanya. Yeay, selamat pagi. Oke teman-teman semuanya, jam sudah menunjukkan jam 16.01 sebenarnya, lebih 1 menit. Dan senang banget akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam kondisi sehat semuanya pastinya. Di Kupat Tahu 2021 pastinya adalah kupas tuntas tambah ilmu, ya kan teman-teman. Siapa yang di sini yang rindu banget sama Kupat Tahu? Sebenarnya aku juga rindu sih, karena kita setahun sekali adanya. Oke, kedengeran ya teman-teman semuanya ya hadir. Boleh kasih tahu aja kotanya teman-teman ada di mana, jadi biar bisa tahu. Selamat pagi, Belitung, Sulawesi Utara hadir. Yes. Oke. Medan hadir. Wah, Medan nih harus pada hadir semuanya ya kan, mendukung RT. Kedengaran. Oke, kalau kayak begitu seperti biasa hai gitu kan. Hai Novi, hai Kalimantan, Ponti, Jayapura. Wow, udah banyak nih RT. Hari ini kalau untuk Kupat Tahu tahun ini kita beda konsepnya karena Novi mengundang sebenarnya totalnya itu ternyata 24 anak muda ya kan, yang benar-benar berpenghasilan udah pasti ya kan. Terus yang kedua fokus jalanin Oriflame udah pasti. Terus yang ketiga kita nih pengen tahu gitu kan ya, rahasia mereka ini yang para muda gitu kan, ngapain aja sih sebenarnya, walaupun kita tahu pasti sama mengerjakannya gitu, ngejalaninnya gitu, tapi kan paling nggak ada sesuatu hal yang masa kini apalagi dengan teknologi pasti tercepat lah gitu kan. Jadi pengen dengerin sharing-sharingnya dari para anak-anak muda masa kini yang serius banget jalanin bisnisnya Oriflame ya. Oke, wah tuh kan sudah pada hadir semuanya. Sehat Kak Novi, sehat juga semuanya ya. Hai RT, apa kabar RT? Puji Tuhan sehat Kak. Kak sehat. Sehat dong RT. Semua keluarga sehat juga ya RT ya. Ini bagus banget loh, karena maksudnya Kupat Tahu ini kita bukanya untuk semua member kan, semua all members gitu. Jadi otomatis yang masih punya downline yang baru gitu kan ya, ajakin aja gitu, karena ini bekal buat mereka, ilmu banget gitu. Jadi mereka tuh tahu waktu pada saat mereka mau jalanin Oriflame itu seperti apa ya kan. Oke, RT, boleh dong sebelumnya kamu kenalan dulu untuk di Kupat Tahu ini, biar semua yang sudah join ini ngedengerin langsung dari RT. Hai teman-teman semuanya. Semuanya pada sehat kan ya? Nah teman-teman, senang banget hari ini aku diundang sama Kak Novi untuk sharing di Kupat Tahu ya. Nah teman-teman, sebelum aku mungkin sharing, aku mau perkenalan diri aku dulu. Perkenalkan, nama aku RT Sulistiana Sipayung. Saat ini level Sapphire Director, lagi kualifikasi Diamond Director. Karena Kak Novi tadi bilang masalah anak muda, nggak apa-apa ya sebut mungkin umur ya. Saat ini umur 25 tahun. Dan sekarang memilih full time ngerjain Oriflame. Jadi dari wisuda itu emang langsung ngerjain Oriflame aja gitu. Begitu kan Novi? Wow, 25 tahun. Oke. Dengan usia 25 tahun, kamu berarti join Oriflame itu dari kapan sih? 2000 berapa ya? Jadi aku saat mahasiswa nih, 2000 berapa ya? 16 apa 2015. Jadi kan Kak, sedikit tentang aku join. Dulu join Oriflame saat mahasiswa, tapi nggak langsung aktif teman-teman. Jadi 10 bulan akun aku itu benar-benar nggak diaktifasi sama sekali. Aku nggak ngerjain Oriflame gitu ya. Sampai akhirnya butuh produknya gitu ya, karena aku tahu katanya produk Oriflame itu bagus, aman gitu ya. Akhirnya aku beli produk, ternyata dapat hadiah Kak Nov, saat itu sendok. Jadi aku lihat, kok dapat hadiah ya gitu ya, kok belanjaan aku jadi gratis ya gitu ya, karena ada temanku nitip, oh ternyata dapat untung 23%, oh ternyata dapat hadiah, ih nyata juga ya. Nah dari situ teman-teman akhirnya aku mulai ngerjain Oriflame. Oke, berarti waktu pada saat kamu mahasiswi ya kan, waktu sambil ngejalanin kuliah itu kamu hanya gunain produknya aja berarti ya? Iya Kak, karena kan sebelumnya aku memang pure nggak tahu make up, jadi karena emang
kayak tuntutan juga mau ini kan ngajar PPL ke sekolah, jadi harus bermake up gitu kan ya. Akhirnya karena nggak pernah pakai make up, takut langsung make up yang aneh-aneh di luar sana. Jadi aku apa ya yang bagus, apa ya yang natural gitu kan ya. Akhirnya karena aku lihat Kak Meldi saat itu upline aku, kayaknya bagus nih Oriflame, nggak langsung merusak wajah. Karena pengalaman Kak, aku lihat wajah temen aku seram gitu. Jerawatnya banyak karena pakai make up. Jadi aku kayak belajar dari sana, akhirnya yaudah deh Oriflame. Dari situ awalnya Kak. Oke, dari situ awalnya terus berarti kamu langsung punya tujuan nggak sih gitu loh? Maksudnya adalah tahu nih tadi kan ada keuntungan langsungnya gitu kan. Saat itu kamu kepengennya tuh apa sih? Nah, jadi saat itu aku kan dapat hadiah nih ya. Terus memang sendok ya, si sendok itu ya. Iya, dapat hadiah kan. Jadi itu kayak sejarah untuk aku gitu ya. Beneran nyata ya di Oriflame itu gitu ya. Terus aku lihat lagi banyak orang menghasilkan di Oriflame gitu ya. Terus bisa juga ya jadi peluang gitu ya Kak. Bayangin Kak Novi, aku cari tahu Oriflame sampai jam 3 pagi, aku Google, aku tonton YouTube. Pokoknya aku cari tahu tentang Oriflame bagaimana biar aku langsung yakin gitu kan ya. Nah, dari situ awalnya, dan aku saat itu Kak, ingat gak ya Kak Samsung J5 2016? Tahu, jadi, ingat. Jadi memang aku nggak maniak HP ya kan, gadget. Jadi saat itu memang handphone aku 15 menit mati. Samsung Duo saat itu. Jadi Oriflame langsung launching gitu ya. New 9%, New 12 sampai 18% gitu ya. Akan mendapatkan Samsung Duo 2016 secara gratis. Lalu dari situ awalnya Kak, aku tanya upline-ku, itu benar ya? Ini kan sendok nyata. Apakah benar handphone bakalan dikasih gitu ya? Datang upline aku, benar, itu benar bakalan dikasih. Cukup begini, 9%. Akhirnya aku mulai cari tahu 9% itu apa. Aku tanya upline aku gitu ya Kak. Dan dari situ awalnya. Dan memang dapat Kak Samsungnya. Oke, berarti pertama kali itu adalah emang kamu pengen ganti handphone kamu. Intinya adalah itu ya. Terus akhirnya dapatlah si Samsung itu. Iya, dapat Samsung, dapat lagi penghasilan kurang lebih 800.000 kan ya saat itu Kak. Jadi gila ya dapat handphone, dapat penghasilan gitu ya. Gila banget nih peluang gitu ya Kak. Jadi memang saat itu juga aku lagi skripsian, saat itu lagi ngajar privat, ngajar bimbel gitu ya Kak. Yang paling membuat melek sih saat aku kecelakaan Kak mau kerja. Jadi, kecelakaan apa ya? Kecelakaan di bus. Jadi aku kan berangkat ngajar nih. Jadi sembari aku mahasiswa, aku juga kan ngajar privat, bimbel gitu kan, bimbingan belajar. Jadi saat itu aku kecelakaan, aku lihat darah bertabur gitu ya. Rasanya kayak, gila nih aku kerja gitu ya. Selama ini aku nikmatin banget gitu ya. Ternyata ini ya resiko yang yang akan aku hadapi kalau misalnya nanti aku juga kerjanya ini terus. Sampai akhirnya aku melihat upline aku, gila ya kakak itu 3 tahun bisa ngerjain Oriflame dengan penghasilan segini. 4 tahun ngerjain Oriflame penghasilannya segini. Kalau semangatku sama kayak kakak itu, cara sama kayak kakak itu, ya minimal kalau nggak sama pun hasilnya akan mendekati. Jadi dari situ aku lihat, 3 tahun di Oriflame serius bisa juga menghasilkan seperti ini. Jadi aku mulai kayak yakin sama Oriflame, mulai benar-benar cari tahu gimana sebenarnya cara kerja. Jadi 1 tahun aku udah aktivasi, itu masih kayak rekrut, tupo, gitu-gitu doang Kak. Nggak ada kayak sistem yang benar-benar jalan. Jadi 10 bulan akunnya nggak diaktifasi, setelah diaktifasi masih 1 tahun butuh proses untuk mengenal sistem Oriflame. Oke. Jadi benar-benar kamu tuh fokus yang pertama kali dalam jangka waktu 10 bulan itu ya memang belum ke success plan-nya ya. Berarti masih lebih fokus adalah kamu jualan seperti itu ya. Iya, kalau misalnya ada hadiah sponsor, ada kalau misalnya ayo naik level gitu ya, tapi belum benar-benar dari hatiku, dari kenapa naik level, belum seperti itu. Ya udah, kalau bisa 12%, ayolah rekrut berarti berapa. Kalau mau 15% berarti rekrut berapa. Belum jelas tujuannya apa, belum jelas motivasinya apa. Jadi bisa saat itu sampai 15%, tapi naik turun dia, Kak. Belum stabil karena belum ada sistem yang kuat. Ya, karena memang aku juga belum memang dari hati kali ya kan, Kak. Memang udah dapat handphone, tapi belum ada kayak Big Y yang benar-benar mengejar aku, mendorong aku untuk lebih gitu.
Oke, RT tadi kan kamu bilang ya, kamu pada saat maaf ya, maksudnya balik lagi, kamu kan cerita kalau misalnya kamu kecelakaan, tapi kamu saat itu kondisinya nggak apa-apa kan? Saat itu Kak, aku memang puji Tuhan nggak apa-apa, tapi teman-temanku itu pada ada yang kepalanya ini Aduh, ya bocor. ampun. Pokoknya kayak mana kecelakaan deh Kak. Makanya saat itu Oke. aku, tapi sampai sekarang itu jadi ini loh Kak, memang nggak luka secara fisik, tapi kayak batin aku ini sampai sekarang itu masih kayak trauma gitu Kak. Trauma, iya pasti. Aku misalnya nyetir mobil apa segala macam, naik motor aja aku udah takut. Sampai sekarang. Oke, tapi semoga sehat-sehat aja ya RT ya. Terus berarti kamu sekarang tadi kan kamu cerita kamu tuh bimbel juga, private juga kamu ambil, pokoknya kayak serampangan lah ya pekerjaan yang kamu ambil itu untuk benar-benar bisa menghasilkan duit saat itu gitu kan. Terus saat ini kondisinya kamu masih mengerjakan itu semua atau udah enggak? Nah, jadi teman-teman saat aku udah kecelakaan nih, aku benar-benar datang sama upline-ku dengan posisi manajer 12%. Saat itu bulan Agustus 2017, Kak. Jadi aku bilang sama upline-ku, aku wisuda November 2017. Kira-kira dalam jangka beberapa bulan ini bisa nggak ya aku menjadi seorang senior manager? Aku pengen punya penghasilan 7 juta. Nah, ditanya, kenapa harus 7 juta gitu ya, Kak? Nah, dari situ aku mulai investasikan waktuku Kak. Jadi aku langsung resign untuk nggak kerjain lagi bimbel tadi. Aku langsung fokus skripsiku, aku fokus untuk ngerjain Oriflame aja. Puji Tuhan 3 hari setelah wisuda saat itu langsung SM, punya penghasilan 9 juta kan ya Kak saat itu. Jadi lulus kuliah gitu ya dengan posisi 9 juta per bulan saat itu masih bingung. Apakah masih cari kerja nggak ya gitu ya Kak. Apalagi orang tua Batak kan Kak pengen kita tuh berseragam, udah dikuliahin masa gitu ya. Nah akhirnya aku kasih pengertian sama orang tuaku, aku juga mau Oriflame-an sembari memang aku sehat di sini, aku bahagia di sini. Ini juga untuk orang mama bapak, aku bilang gitu. Ini juga biar kita tuh punya perubahan hidup. Karena kalau aku misalnya kerja di luar sana, 4 tahun jadi apa gitu kan ya. Memang nggak bisa kita ukur rezeki ya Kak, tapi rasional aja lah. Tapi kalau di Oriflame misalnya, aku tuh kerja 3 tahun dengan giat, dengan bener-bener, ya kurang lebih akan hasilnya bakalan nyata banget gitu. Akhirnya orang tua ngasih izin, oke, kamu nggak apa-apa, full time ngerjain Oriflame. Semangat ya Nang gitu. Dalam bahasa Batak ya Kak. Semangat ya. Kami pasti akan mendoakan kamu. Nah dari situ kan Kak, dari 2017 sampai sekarang itu memang benar-benar full time ngerjain Oriflame. Ijazah aku belum pernah aku jatuhin kemanapun. Yeay, hebat. Terus yang aku dengar hasil dari uang Oriflame, jalanin Oriflame itu kamu bantu untuk renovasi rumah ya? Ya, nah jadi teman-teman, aku memang bikuainya orang tua ya dari sejak aku memulai Oriflame. Jadi kayak mereka itu yang bisa kayak mempus aku. Waktu nggak bisa diputar loh, kalau bisa kamu lebih cepat sukses, kenapa enggak gitu kan ya. Jadi aku lihat situasi keadaan orang tua juga gimana, rumahnya juga gimana. Jadi kan Kak dari bukan ngasih tahu gimana-gimana ya, dari Desember 2017 itu aku udah handle bulanan orang tua sampai sekarang. Oh, hebat. Jadi setiap bulan itu Oriflame udah gajian, udah langsung transfer. Jadi kalau misalnya mereka ke ladang, mereka misalnya mau ngerjain apapun, ya biarlah itu sebagai aktivitas untuk gerak badan aja, bukan sekedar kayak untuk cari makan lagi gitu. Dan bonus-bonus Oriflame teman-teman, itu aku tabungkan ya. Jadi aku lihat kondisi rumah, kan orang tua butuh kenyamanan juga kan ya. Akhirnya aku berpikir aku harus bangun rumah. Itu yang membuat aku ngebut ke Gold dan SGD Kak. Jadi aku lihat keadaan rumah, kayaknya kalau aku cuma punya penghasilan 10 juta per bulan, kayaknya nggak bisa nih. Aku nabung, belum lagi bulanan orang tua, aku harus naik level gitu kan ya. Jadi aku ngebut lagi ke Gold dan SGD biar bisa renovasi rumah orang tua. Dan sekarang rumahnya udah bagus sih. Yang tadinya lantainya semen gitu ya. Asbesnya juga gimana. Oh, sedih banget sih Kak. Tapi sekarang boleh tahu nggak tuh waktu pas total untuk renovasi rumah itu berapa yang kamu keluarkan? Kalau di kampung kan Kak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gimana kali kan. Rata-rata.
rumahnya pun minimalis sekali. Pokoknya itu kan rumahnya aku bagusin, ditambah dengan aku langsung beli lemari orang bapak, gitu ya. Kurang lebih 50-50 nggak kemana gitu. Wow, itu benar-benar adalah hasil RT sendiri ngejalanin uang penghasilan yang benar-benar dari Oriflame ya. Benar-benar kamu kasih ke mama sama bapak ya. Dan lebih ini sih Kak, makanya aku apa kali kan sama Oriflame, dan lebih bersyukurnya aku kan sama adik aku kan salah satu direktur aku itu kan adik kandung ya. Jadi dia juga sama posisinya kayak aku, memulai Oriflame saat mahasiswa. Jadi aku membenerin renovasi rumah bagian depan. Jadi adik aku udah berhasil renovasi bagian belakang. Jadi kita berdua kolaps gitu ya. Itu semuanya pakai bonus Oriflame. Si Elma juga kalau nggak salah kurang lebih 55 juta kalau nggak salah itu pure. Padahal dia baru wow. Hebat banget. Tuh guys, dengerin ya, usia 25 tahun sudah bertanggung jawab ya kan ya, untuk merenovasi atau membantu merenovasi rumah orang tua dengan total kurang lebih ada, berarti kalau misalnya kamu sama adik kamu kurang lebih 100 jutaan ya, karena kamu sendiri 50 jutaan keluar, adik kamu juga, dan itu benar-benar hasil bisnis Oriflame ya kan. Padahal waktu 10 bulan pertama ngejalanin RT itu sama sekali benar-benar belum tahu sistem ya kan, fokusnya masih kemana-mana, sampai akhirnya mau mendekati selesai kuliah, mau sidang, disitulah akhirnya terbuka RT-nya ya kan ya, RT ya, akhirnya bilang ke upline-nya gitu kan, mau benar-benar fokus gimana cara dapetin, sampai akhirnya bisa langsung mendekati director, gold director gitu kan. Dan sekarang pun Sapphire juga sudah ya kan, senior gold juga sudah, Sapphire sudah udah buka Diamond Director kaki ya kan ya, kurang 4 kali lagi ya kan ya RT ya, gila keren banget sih RT. Oke, kalau misalnya RT tadi apa ya, aku mau nanya, kalau misalnya kerja, akhirnya kamu fokus yang tadi kamu bilang kan, kamu ngejalanin gitu kan, kamu fokus bilang ke upline gitu mau ngerjain. 3 hal kalau misalnya aku tanya ke RT, apa aja sih yang kamu lakukan saat itu sampai sekarang? Yang aku lakukan saat itu, saat aku bilang sama upline-ku, aku mau SM dalam beberapa bulan ini. Hal yang pertama dia bilang, yang pasti punya big way ya Kak. Jadi kita kalau mau naik level itu bukan sekedar aku mau SM, aku mau diamond, tapi harus ada sesuatu membuat kita bergerak, harus ada sesuatu kita yang mendorong kita untuk lari gitu. Jadi saat itu juga hal yang pertama kali juga yang aku investasikan adalah waktu. Jadi teman-teman, menurut aku waktu untuk ngerjain Oriflame itu harus ada. Nggak bisa sekedar aku lagi luang nih ngerjain Oriflame lah gitu. Nggak bisa Kak. Jadi saat itu aku posisinya ngerjain skripsi juga, ngejar dosen segala macam gitu ya. Jadi yaudah aku dari jam segini ke jam segini ngerjain Oriflame. Jadi saat itu Kak aku meluangkan waktu 8-10 jam untuk Oriflame. Gitu. Tapi yang kedua, punya to-do list yang jelas. Jadi kalau misalnya nih, hari ini kita mau ngerjain apa? Kita mau rekrut kah? Fokusnya yang paling banyak, kita mau bonding kah? Atau mau ngapain? Jadi harus punya to-do list, harus punya goals yang benar-benar mulai dari harian, mingguan, atau mungkin bulanan gitu. Jadi harus jelas rekrutannya berapa juga, harus jelas berapa targetnya dalam minggu ini, dalam bulan ini gitu. Terus setelah itu kalau kita udah punya tuh lagi tadi, tinggal konsisten aja sih Kak, karena banyak kali kan Kak orang bisa melakukannya dengan hebat dalam 1 hari gitu ya, tapi nggak semua orang bisa besok juga dilakukan, nggak semua orang bisa sabar. Jadi kalau aku bilang sih, waktumu, to-do listmu jelas, tujuanmu jelas, baru harus konsisten gitu, karena nggak bisa Kak cuman sehari aja, nanti muncul hari Senin baru berhenti Selasa sama Rabu, baru datang lagi hari Sabtu, nggak bisa seperti itu. Jadi harus konsistensi menurut aku juga. Ternyata emang benar ya, kamu dengan usia 25 tahun, tapi kamu benar-benar sangat dewasa gitu kan, dan benar-benar apa ya, kalau aku lihat gitu kan, punya jiwa kepemimpinan hebat banget, dan ini memang kamu tuh dikenal di komunitas kamu seperti ini, benar ya RT ya? Aku nggak tahu sih Kak, gimana ya Kak, cuman
Kalau aku sih ibaratnya aku ngasih pengertian, misalnya kalau ke tim kasih pengertian semuanya butuh proses gitu ya, harus dikerjai konsisten. Ya nggak bisa Senin sama Kamis saja. Kalau memang penting impian kita, kita juga harus mau untuk memperjuangkannya, harus mau bayar harga gitu loh Kak. Benar, benar banget sih. Kan kayak mana terwujud. Kayak mana karena ya terwujud ya, yang penting harus konsisten lah ya gitu. Kelihatan kali lah ya medannya kan. Erti, kalau misalnya tadi yang aku dengar juga adalah kamu tuh benar-benar apa ya, suka berbagi, apalagi khususnya buat kayak sharing produk gitu kan, sharing produk kesukaan kamu gitu kan. Nah, dalam bentuk apa sih biasanya kamu gunain platform apa sih? Toolsnya apa sih? Apakah TikTok, apakah Instagram? Terus kenapa kamu senang melakukan itu dan berapa kali sih kamu buat video untuk produk itu? Nah, kalau aku pribadi kan teman-teman sadar ya, kita bukan sekedar motivasi aja yang penting, tapi di Oriflame itu juga kita jualan produk, bukan jualan motivasi ya kan. Nah, jadi kalau aku pribadi paling senang nih Kak review, tapi aku mereview memang benar-benar produk yang aku suka, produk yang aku pakai. Nah, sampai berbibu itu mulut aku nanti cerita itu aja, cerita itu. Bentar-bentar RT nanti udah Optimals even out, bentar-bentar nanti parfum yang D1 gitu-gitu kan ya. Jadi aku biasanya pakai video itu maksimal 1 menit. Jadi kan Kak masih bisa ya dalam story 4 ini ya, 4 slide gitu ya. Biasanya pakai video, baru nanti aku fotoin paling gambarnya juga gitu Kak. Real pitch-nya gimana. Terus aku deskripsikan juga ini. Kalau misalnya mereview nggak sekedar bilang ini bagus loh, nggak sekedar seperti itu. Tapi aku lebih sering juga ini bagus Optimals Even Out karena dia mengandung ini Lumilight Complex yang bisa untuk ini. Jadi ada pengalamannya kita, ada juga sesuai dengan sumber yang udah dikasih sama Oriflame karena itu kan terpercaya ya Kak. Jadi dengan begitu sih Kak banyak banget sih yang tadinya orang nggak pakai skincare, pakai skincare apa gitu kan. Contoh misalnya oil kapsul deh Kak, itu banyak banget nih teracuni karena itu aja yang aku ceritain. Terus kalau misalnya ngedit nih teman-teman kali aja bisa ngebantu kan, pakai Mojo bisa, pakai InShoot bisa gitu. Nah, kamu tuh kalau bilang, kan tadi kamu bilang sering banget gitu kan. Seberapa seringnya? Maksudnya adalah apakah kamu akhirnya promosinya, maksudnya adalah buat videonya itu hanya satu gitu kan ya? Atau berapa banyak yang kamu buat? Biasanya dalam 1 minggu atau 1 hari gitu? Kalau dalam 1 hari itu kan Kak, biasanya kan gini, aku makeup nih Kak. Jadi aku makeup khusus untuk review produk, tapi nanti barang yang mau aku jual, aku tawarin itu berapa? Contohnya nih ngalis. Aku videoin tapi mungkin disebar hari Selasa. Baru nanti masalahnya itu aku sebar hari Kamis gitu. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin kita 2 kali seminggu make up. Tapi produk yang kita gunain kan lumayan banyak ya Kak. Jadi itu tinggal kita share aja setiap harinya nantinya. Gitu. Jadi emang udah punya beberapa gitu kan, tapi kalau misalnya ada produk baru pun kamu buat gitu kan, paling enggak yaitu dalam 1 minggu itu pasti kamu ada buat produk baru ya, video ya? Ya Kak, dan setiap minggu itu pasti ada 1-2 kali make up khusus untuk nge-review produk gitu. Jadi misalnya hari Sabtu, nanti yaudah makeup aja. Atau mungkin kan Kak, hari Sabtu paling enak itu me time ya. Jadi aku yaudah pakai scrub gitu ya. Nanti juga bisa untuk kita brandingin. Selain kita memang me time juga, yaudah videoin gitu kan. Nanti pas kita lagi luang gitu ya, udah edit, baru tinggal kita kirim aja mungkin hari Senin. Atau mungkin saat itu juga boleh gitu. Tapi nggak langsung membludak dikirimi semuanya Kak. Jadi satu-satu ya. Tapi itu akhirnya menjadi salah satu target atau to-do list kamu nggak setiap bulan untuk melakukan video, ya, Kak, buat video produk ya? Iya, itu menjadi salah satu TDL yang harus aku kerjakan. Karena dengan produk kan ya Kak, tim kita jadi tahu merekomendasikan produk. Dengan produk yang kita gunakan, kalau kitanya yang pakai gitu ya Kak, tim kita tuh jadi lebih percaya. Nggak tahu kenapa gitu. Mungkin ada orang artis mungkin yang make gitu ya, atau mungkin leader lain gitu ya, lebih cantik mungkin gitu ya. Mungkin aku yang biasa aja atau mungkin lebih cantik. Mereka lebih suka lihat, oh si RT udah pakai nih, dia udah bilang ini bagus.
misalnya kayak parfum nih Kak, setiap aku review parfum, pasti tim aku, Dek, aku mau dong, Dek, aku mau dong. Karena kalau udah aku review, pasti bukan karena sekedar kayak jualan aja, tapi emang ya itu memang wangi, tahan lama gitu. Karena aku biasanya mereview itu Kak, nggak sekedar kayak biar laku aja nih, bukan seperti itu, tapi emang bagus, ya kalau misalnya ada kelemahannya, ya kita bilang aja gitu. Dan aku sih biasanya mereview produk yang aku suka dan memang aku pakai. Dan produk baru juga, Kak. Setiap ada produk baru, pasti aku sebelum ada top 15 ya, Kak, itu dikasih produk baru, aku selalu beli produk baru setiap bulannya. Jadi kan itu kan untuk perkenalan ke tim kita ya, Kak. Jadi kita aja dulu yang nanti kalau udah bagus kita rasain, tinggal kita share ke tim kita gitu. Betul, betul, betul banget sih, setuju. Dan apalagi aku setuju yang kamu tadi bilang, kita nih di sini adalah jualan produk, bukan jualan motivasi. Jadi penting banget pada saat kita apa ya, kayak branding, tapi branding sesuatu yang benar-benar adalah berhubungan dengan si produk kita itu, gitu kan. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanyain ke RT, bisa langsung aja catat aja, tulis aja di komen ya kan, nanti Novi bisa bacain ya kan teman-teman. Terus sambil teman-teman mungkin punya ada pertanyaan boleh ditulis gitu, tapi aku sambil juga tanya-tanya lagi ke RT gitu kan. Biasanya minimum berapa banyak video yang menjadi to-do list kamu setiap bulan? Kalau setiap bulan, Kak? Kalau dia 1 minggu kan minimal 5 ya. Berarti kalau dikali 4 minimal 20 berarti ya, Kak? Wow, itu to-do list kamu tuh. Pasti akan ada setiap bulan ada itu 20. Pokoknya Kak, setiap hari itu wajib ada kan rumah Oriflame ya, dan itu semuanya ada user gitu ya, ada seller yang tadi ya kan. Itu kan mereka kan harus kita suguhi produk. Jadi memang setiap hari harus share produk ya kan. Wow. Dan itu salah satu to-do list yang harus setiap hari. Jadi kita benar-benar kasih mereka, ini loh produk ini loh produk ini gitu. Dan lebih enak sih, kita rajin mereview orang pun kan Kak, itu menurut aku efeknya ada. Tapi kalau kita sendiri yang itu jauh lebih, mereka jadi lebih ini loh, lebih kayak, oh ini ya gitu, kayak yang tadi aku bilang. Wow, banyak berarti ya, benar-benar. Nah, tapi kalau misalnya parfum ya enggak pun mungkin muka aku gitu ya, tinggal aku videoin aja parfumnya, ini bagus banget, ini wanginya seperti ini gitu. Jadi aku video misalnya 30 detik, itu aku edit, udah baru aku fotoin parfumnya, tinggal kirim aja gitu. Jadi nggak harus sekedar makeup aja sih, kadang pun mungkin odol bisa ya kan, atau mungkin sampo, vitamin rambut, banyak sih body cream apa aja lah ya semuanya ya. Ya apa aja, nggak mesti kita harus make up. Jadi make up dong nggak harus juga. Tergantung yang kita gunakan aja. Oke, nah terus kalau itu berarti bukan hanya kamu aja kan yang memiliki apa ya to-do list seperti itu. Terus apakah kamu juga kasih tahu ke jaringan kamu khususnya adalah ke downline kamu juga melakukan hal yang sama apa yang kamu sudah lakukan? Ya pasti Kak, karena kan kalau kitanya aja yang melakukan kan, ya nggak ada dong duplikasi ya kan. Jadi selalu aku tim aku selalu ingatin guys, kita review produk yuk, guys kita ini ya, guys bahkan aplikasinya aku kasih tahu ngeditnya ini ya kalau aku gitu. Jadi bahkan misalnya dia baru join tapi memutuskan pebisnis, aku langsung arahin, dia udah pakai produk Oriflame belum? Nah kalau belum, aku bakalan mungkin rekomendasiin, ini bagus banget loh, cobain deh. Nanti kalau misalnya kamu cocok kan bisa kamu ceritain. Nah udah langsung aku arahin buat cerita Kak. Kadang mereka nggak pede video, ya nggak apa-apa dulu pakai foto. Karena kan aku juga dulu nggak langsung video loh Kak. Karena aku malu, nggak ada yang bisa kayak aku tampilin. Rambut juga kasar, muka juga kusam. Jadi dulu itu ya apa aku fotoin dulu, aku pakai ini gitu kan ya. Baru ya dari awal mereka udah aku bilangin review produk kita ya. Karena di sini kan kita jual produk, biar ada yang diduplikasi ke jaringan. Atau mungkin tim kita jadi tahu rekomendasikan produk ke customer mereka gitu. Wow. Nah, sekarang nih ada yang nanya nih. Tadi nih, RT share produk, ya kan, share video produk itu ke tim lewat apa? Ke grup atau personal? Kalau aku, dia kan Kak ada grup umum ya Kak. Jadi di luar daripada grup pebisnis ya kan ada grup semua membernya ya yang ada di dalam user seller gitu ya. Jadi aku kirim ke grup.
Oke. Aku buat ini kan ya Telegram itu khusus untuk review-review tim RT. Jadi ada beberapa alpha leaderku di sana yang bisa untuk sharing juga produk yang mereka pakai, yang langsung share aja di sana gitu. Jadi alpha leadernya juga bisa share di sana, aku juga. Dan yang anggotanya tuh ya tim RT semua gitu. Oke, udah kejawab ya Windy. Terus ada tadi udah dijawab juga sih. Ada yang nanya aplikasi edit foto, paling enggak tadi kamu udah nyebutin kan ya RT InShot juga bisa ya kan? Edit foto Mojo, dan video. kalau teman-teman cobain Mojo deh, itu bagus banget. Mojo juga bisa. Mojo atau enggak InShot ya yang tadi kamu bilang ya? Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Aku show aja. Dari Lucy, pernah nggak sih ngerasa semangatnya terjun payung ketika orang dekat atau benar-benar keluarga dekat menyuruh berhenti saat lagi semangat-semangatnya, benar-benar nyuruh stop deh karena mungkin ada rasa malu dan lain-lain? Nah, kalau untuk ini aku bersyukur banget kalau orang tua kita tuh selalu mendukung apa yang menjadi keputusan kita. Tapi aku melihat teman-teman saat itu, saat aku bilang, Pak, full time lah aku ngerjain Oriflame ya gitu ya. Orang tuaku ya gimana kan ya, mereka pengen aku kerja di kantoran mungkin gitu ya. Tapi saat itu ya aku kasih ini loh teman-teman, kasih bukti segera gitu ya. Aku bilang sama mereka, Pak, kasih aku waktu 1 tahun ke depan, aku bakalan ngasih tunjuk minimal 10 jutaan ke atas, aku udah punya penghasilan, aku bakalan berjuang. Dan juga aku juga berjuang di sini, ya bukan semata-mata memang untukku loh, Kak. Karena aku lihat kondisi keluarga kan ya, gimana kerja di luar, kapan ada perubahan hidup gitu. Aku lihat Oriflame bisa jadi percepatan rezeki, kenapa enggak itu jadi peluang untuk kami, dan aku kasih tahu begitu sama orang tua. Jadi akhirnya mereka perlahan oh yaudah gitu. Dan memang aku benar-benar langsung buktiin gitu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada yang nyuruh berhenti, jangan langsung berhenti, ya kan? Ayo kasih aja bukti secepatnya. Paling enggak pembuktian dulu lah ya RT ya. Itu yang paling penting ya. Karena pada saat sudah ada pembuktian, Go Diamond, mereka udah tahu sampai bayangin Kak, orang tuaku sekali aja ke Dirsem gitu ya, Dirsem Bali, mereka udah tahu dari cash award yang 7 juta sampai 7M gitu ya. Mereka udah director, senior director, udah ngerti jadinya. Bahkan sampai sedukung itu loh Kak sekarang. Oke. Tapi nggak dijadiin downline langsung mama sama bapak? Enggak. Makanya aku bilang, lama mama Oriflame aja lah, udah taunya mama, sering mama lagi ikutin aku offline dulu kan Kak, kalau ke Syantar pulang kampung selalu kan ada downline kan, nanti mama yang temenin, join aja lah, aku bilang, ketawa lah nanti mama. Oh ya ampun, sampai akhirnya hafal itu success plan ya kan, ada director, ada senior director, ya ampun, sampai ke diamond, sampai tahu kayak begitu. RT ini aku tahu banget, kita di sini kan semua teman-teman yang join di Kupat Tahu ini kan random banget gitu kan, bahkan yang tadi aku bilang, karena aku bukannya adalah untuk all members. Nah, kita akan flashback gitu kan ya, karena mereka tuh banyak yang nanya. Yang pertama adalah gimana sih saat pertama kali untuk mengejar misalnya paling enggak senior manajernya, atau sebelum senior manajer pada saat RT itu mau menjadi seorang beauty influencer di titik manajer gitu kan. Apa aja sih yang dilakukan RT? Boleh nggak dari manajer dulu ya, dari beauty influencer dulu sampai ke beauty entrepreneur 21% senior manajernya. Apa yang RT lakukan? Nah, teman-teman, dulu aku merasa itu jauh banget loh. Karena memang belum benar-benar dikasih hatinya ya kan. Ternyata kalau kita udah mau, ada aja gitu jalan. Bahkan kita sendiri pun kalau kita udah merasa gitu ya teman-teman, kitanya yang mau growing, kita akan mencari tahu, bahkan bukan sekedar di A, B, C sama upline, tapi bahkan kita bakalan melihat orang-orang yang bisa kita duplikasi gitu. Jadi kalau aku pribadi, gimana cara menjemput SM gitu ya, pepetin upline kamu, minta to-do list gitu ya. Ibaratnya apa nih yang bisa aku lakuin untuk menjemput SM. Nah, kalau aku pribadi ya teman-teman, upline-ku selalu arahin bupo di awal bulan. Kalau dulu tupo ya namanya, tupo di awal bulan. Jadi minimal 100 poin itu maksimal tanggal 5 lah.
200 poin maksimal tanggal 10. Biar kitanya bisa fokus. Setelah itu, setelah kita tupo gitu ya, atau bupo, kita jadi bisa fokus untuk ngerekrut. Kita lebih fokus untuk membina tim gitu. Jadi yang pertama bupo di awal bulan. Yang kedua, kita punya target rekrut. Kalau dulu upline aku selalu bilang 1 KTP setiap hari, 1 KTP setiap hari. Bukan langsung closing 1 KTP setiap hari. Ada masanya nggak closing juga teman-teman. Tapi itu yang selalu di dalam mindset aku juga, 1 KTP setiap hari. Masa sih kalau kita cerita misalnya ke 10 orang teman kita nggak ada yang closing gitu ya. Seandainya nggak closing mungkin besok dirapel sama Tuhan 2 orang. Jadi kitanya harus punya target rekrut. Susah gitu ya. Ya itu yang harus kita pecahkan gitu ya. Artinya harus kita cari solusinya biar gimana biar gampang gitu. Itu ya, yang kedua rekrut. Yang ketiga branding. Ini menurut aku hal yang paling juga berpengaruh. Saat kita branding, teman-teman, rekrutan bakalan datang sendiri. Bahkan ketika kita branding produk, orang beli produknya kita, ya kan? Nah, jadi konsisten branding. Facebooknya kita, Instagramnya kita, WhatsAppnya kita, jangan sampai nggak ada story gitu ya. Nggak ada status, toh juga nggak berbayar ya nggak sih? Nggak berbayar loh teman-teman kalau posting stories misalnya 10, nggak berbayar kan? Kalau aku selalu berprinsip, kalau aku branding, aku punya pengharapan untuk menghasilkan. Menghasilkan apa? Prospekan atau orderan. Tapi kalau misalnya aku nggak branding, udah nggak ada cerita, orang percaya sama aku gitu. Jadi tupo di awal bulan, rekrutnya harus jelas, ketiga brandingnya. Baru yang keempat itu bonding sama tim. Jadi teman-teman, kalau dulu aku belum mengerti sekali yang namanya bonding. Yang penting aku rekrut, mereka jadi downline-ku, hore, ya kan? Tapi ini sebagai tips buat teman-teman juga yang mungkin memulai ya, biar nggak usah lagi mengulang kesalahan aku yang dulu. Jadi ya udah, bangun kedekatan sama tim, ya kan? Jadi ngobrol, mungkin telepon, video call. Jadi mereka jadi lebih nyaman sama kita. Kalau nyaman sama kita, mereka otomatis akan mendengarkan kita juga gitu ya. Terus mereka juga nggak menganggap kita kayak upline doang, gitu loh, Kak. Itu aja sih yang paling penting. Berarti kamu pada saat bonding pun kamu dengan tim ya, nggak hanya ngomongin mengenai bisnis aja ya, apapun ya kamu obrolin gitu. Maksudnya adalah dari personal, dari ya ngalor ngidul pun juga kan yang kamu obrolin seperti itu kan? Iya Kak, jadi kalau kitanya cuma bisnis-bisnis aja kan, otomatis mereka pun nanti akan ada masanya kayak nggak nyaman kan ya Kak. Minimal ya kita sapa-sapa juga lah kadang gitu ya. Gimana kabarnya gitu, meskipun saat itu mungkin nggak langsung bahas bisnis gitu. Oke, teman-teman, guys, tadi udah dijelasin banget sama Erti sejelas-jelasnya ya kan. Ini bagi teman-teman yang mungkin baru join atau baru memulai di bisnisnya Oriflame gitu. Yang pertama adalah benar-benar harus pertama adalah tutup poin dulu untuk kita itu di awal bulan. Itu paling enggak di tanggal 5 kalau RT adalah 100 BP dan di tanggal 15-nya 200 BP. Ya RT ya, benar ya. Terus setelah itu rekrut yang kedua, karena pada saat kita sudah tutup poin di awal bulan, kita sudah akhirnya fokusnya adalah ngerekrut. Kalau RT tadi bilang karena di mindsetnya dia dari upline-nya, kembali lagi harus ditanyakan ke upline-nya gitu kan. 1 KTP 1 hari gitu. Jadi akhirnya dua tertanam lah di mindsetnya si RT gitu kan. Terus yang ketiga branding. Ternyata branding itu benar-benar sangat penting banget ya kan teman-teman. Dan aku tahu banget RT kekuatannya itu adalah yang tadi sudah di-sharing juga sama RT bahwa salah satu kekuatan RT benar-benar buat video produk dan itu di-share gitu. Nggak pelit banget gitu. Dan minimal tadi RT bilang itu sudah masuk di dalam to-do list setiap bulan 20 video tuh harus ada, teman-teman. Jangan dilihat banyaknya ya, tapi dilihat dari hasilnya gitu. Pada saat kita udah punya buat satu video produk itu dan kita udah berbagi dan itu pasti akan otomatis bukan hanya rekrutan akhirnya kita dapat dari mereka beli produk tapi mereka kemungkinan juga bisa untuk akhirnya jadi rekrutan kita ya RT ya. Dan yang terakhir itu adalah bonding. Itu penting banget ada satu komunikasi gitu kan dan apa ya kayak kita tuh kayak temenan aja gitu dan obrolinnya itu bukan hanya mengenai bisnis aja, obrolin apapun juga tapi yang penting ada satu kedekatan gitu antara kita sama orang-orang atau downline di bawah kita. Oke RT, ini banyak banget ya, kita akan ngambil lagi untuk apa namanya pertanyaan.
Kak, berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai itu semua? Tadi RT sih sudah ngejelasin banget ya, karena dia bilang adalah saya jualan satu barang aja susah banget. Mungkin bisa RT yang tadi RT sudah kasih tipsnya, mungkin bisa untuk dilakukan. RT masih dengar kan ya? Aku kok nggak dengar RT. Masih. Ya, jadi kamu tadi kan udah ngasih tahu ya, berarti kamu menuju SM-nya itu berapa lama, RT? Mencapai SM? Nah, kalau aku seriusnya ya teman-teman, Agustus 2017 itu benar-benar menyerahkan diri ya secara resmi sama Upline. Dan November 2017 berarti berapa bulan, Kak? Agustus, September, Oktober, November. 4 ya, Kak? 4 bulan. Nah, 4 bulan sahlah SM saat itu, teman-teman. Oke, setelah itu dari SM terus ke director sampai senior director, itu kamu jalan terus atau sempat ada turunnya juga Kak atau gimana? Lika-likunya. Oke, jadi November 2017 itu SM ya teman-teman, baru di tahun 2018 itu director sama senior director. 2019 double title ya berarti ya? Double title langsung deketan ya? Oke, terus? Baru 2019 Gold Director sama Senior Gold Director. Terus 2020 itu Sapphire Director. Nah, ini nih. Wow. 2021. Wow. Jelas ya teman-teman. Wow, RT berarti setiap tahun punya 2 title sekaligus ya kan. Tadi udah dijelasin 2017 ya kan. November udah SM, 2018 langsung director sama senior director ya kan. 2019-nya gold director ya kan sama senior gold director. Wow, dan baru kemarin itu adalah RT closing untuk Sapphire dan sekarang lagi buka untuk open diamond-nya ya. Wow. Jadi selalu dua ini ya. Atau mungkin ini petunjuk dari Tuhan bahwa RT bukan hanya sekedar open diamond aja, tapi bahkan bisa untuk membuka open senior diamond director-nya. Jadi kayaknya memang kamu ditakdirkan untuk 2 title per tahun mungkin ya RT ya. Amin ya, amin. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Oke, banyak yang nanya bisa disimpan nggak videonya? Ini nanti akan bakalan bisa sih disimpan kok, teman-teman, ya kan? Ini ada yang bilang nih, Kak, kalau Nur jualan sudah bisa tiap bulannya sampai 100 BP, kadang lebih. Tapi kalau merekrut susah sekali. Kasih tips dong bagaimana cara merekrut. Makasih sebelumnya. Aku jawab ya, Kak. Boleh dong, RT silakan. Teman-teman, kalau merekrut itu menurut aku ini ya, berarti kita mengasih peluang sama orang gitu ya. Terus menurut aku juga rekrut itu ya people join you gitu. Jadi orang-orang gabung ke kamu tuh ya karena kamunya, karena orangnya gitu ya. Kalau mau gabung sama Oriflame mah bisa ya Kak, lewat website aja ya kan. Nah, jadi kayak mana biar kita bisa orang percaya sama kita gitu ya, atau mungkin mereka mau join sama kita, atau bahkan datang sendiri bahkan. Nah, kalau aku pribadi ya modal konsisten branding dan memang kita mengerjakan apa yang kita omongkan gitu. Jadi dalam arti kan Kak, kayak yang aku bilang tadi, branding, bahkan sama tim aku selalu bilang branding ya, karena emang seluar biasa itu efeknya untuk dapat rekrutan teman-teman. Orang ketika aku prospek misalnya dari DM, dari misalnya Facebook gitu ya, mereka langsung mau join atau mungkin menunda join, pasti akan juga join ujungnya. Karena apa gitu ya? Karena mereka lihat sekalipun mungkin nggak kenal, siapa sih si RT ini gitu ya? Pasti kan teman-teman, feed-nya kita yang dilihat gitu ya, atau mungkin Facebook-nya kita yang di-scroll sampai habis ya kan. Nah, jadi memang kita harus menanam gitu. Jadi aku biasanya Kak, kalau sampai sejauh ini kan belum ngiklan ya Kak, aku pure memang bangun personal branding, akhirnya banyak bahkan prospekan yang datang dengan sendiri, gimana sih Oriflame? Aku maulah join Oriflame. Aku maulah join Oriflame. Karena apa? Karena mereka melihat personal branding tadi. Jadi teman-teman, saran aku, kalau misalnya kalian mau rekrutnya gahar gitu ya, selain memang rajin cerita setiap hari, kalian harus mempertontonkan, menunjukkan gitu ya, brandnya kalian, namanya kalian, siapa kita.
kita adalah pebisnis Oriflame gitu ya. Jadi apa yang harus kita cerita? Ya bisnis Oriflame-nya, lifestyle-nya kita. Akhirnya orang jadi percaya, ih gila ya, si RT kayaknya disiplin deh ngerjain Oriflame-nya. Kayaknya dia bisa jadi mentor aku. Kayaknya dia disiplin banget. Kayaknya dia bisa nih, yang bisa ngarahin aku. Tapi kalau kitanya cuma datang Senin Kamis di brandingan, aku pribadi pun mungkin kalau misalnya aku ketemu orang seperti itu, aku non-member, aku nggak mau join. Pasti aku pun nggak join Oriflame. Itu karena aku percaya sama upline-ku. Aku ngasih data KTP karena aku percaya orangnya, percaya sama people-nya, orangnya gitu kan. Akhirnya aku kasih dataku. Berarti, oh gitu ya, aku seperti itu. Akhirnya aku jadi branding, aku tarik kepercayaan orang lain. Biar mereka melihat akunya gitu. Oke, tadi kan kamu bilang kan kamu personal branding emang berarti benar-benar yang cari gratisan yang kamu bilang. Pokoknya manfaatin yang ada, Instagram lah, WhatsApp lah, ya kan, Facebook gitu kan. Makanya kamu saat ini belum sampai yang berbayar untuk iklannya, ya kan. Nah, tadi kamu bilang ya ceritain aja untuk terbukalah untuk memperkenalkan diri kita dulu gitu. Kamu tuh setiap hari tuh berapa banyak story yang kamu yang kamu posting gitu? Aduh, kalau story pasti banyak lah Kak, pasti minimal ada tuh 15 ke 20 mungkin nggak kemana lah ya. Terus kalau di Facebook nggak apa-apa teman-teman nanti lihat IG aku mungkin gitu ya, baru mungkin lihat juga Facebooknya aku pun masih proses belajar gitu kan ya. Tapi dari apa yang aku lakukan sejauh ini dan terus mungkin mengupgrade ya teman-teman, ya menghasilkan gitu. Jadi 15-20 story nggak kemana Kak setiap hari. Terus di Facebook juga kan karena aku masih lahannya, aku lihat kan ada orangnya Kak langsung fokus Instagram, mungkin pertemanannya lebih banyak. Nah kalau aku pribadi, aku lihat diri aku masih banyak teman aku di Facebook, jadi aku langsung main juga di Instagram dan masih main nih di Facebook gitu. Jadi aku maksimalin banget setiap hari, wajib. Pokoknya 15 sekitar 15 sampai 20 ya RT ya? Ya nggak kemana. Nah terus kamu sendiri berarti lebih banyak adalah untuk jaringan kamu itu adalah inner circle kah? Atau akhirnya karena kamu udah rajin branding itu kan, apa lebih dari di luar? Apa outer circle-nya? Nah, teman-teman, bahkan inner circle ini pun mereka datang bukan karena langsung aku pepetin gitu loh, teman-teman. Tapi karena mereka melihat brandingan tadi. Jadi, orang terdekat kita pun percaya karena tadi itu branding kan ya. Terus kalau untuk tim-tim juga gitu ya Kak, ada juga yang nggak kenal tadinya, akhirnya jadi core tim aku sekarang ini gitu. Jadi orang yang bahkan nggak dikenal, bahkan orang yang terdekat kita sekalipun bisa kita tarik lewat brandingan tadi gitu. Wow. Aku kaget juga ya, maksudnya kamu anak muda gitu kan ya, tapi masih main Facebook karena saat ini kondisinya ya kan kita tahulah bahwa kalau anak muda itu pasti ikonnya langsung mainnya tuh Instagram gitu kan, Instagram, TikTok gitu kan, itu udah yang ada yang sering kedengeran seperti itu gitu. Kalau Facebook itu adalah kayak ibaratnya udah zaman dulu lah gitu kan. Tapi ternyata kamu cerita di sini kamu masih main adalah di Facebook karena pertemanan kamu lebih banyak adalah di Facebook gitu. Sebenarnya emang lebih penting nggak sih? Maksud aku gini, aku nanya, apakah orang-orang daerah itu gitu kan ya? Maaf ya, maksud aku bukannya ini ya, aku mau nanya aja gitu kan. Apakah orang-orang daerah itu masih saat ini lebih banyak menggunakan Facebook dibandingkan Instagram? Nah, jadi kan Kak tadi kan aku bilang ya pakai kedua. Nah, di Instagram juga, di Facebook juga masih ada gitu kan ya. Jadi aku sekarang ini memaksimalkan keduanya gitu Kak. Jadi ada nih teman-teman aku bahkan mungkin ibu rumah tangga gitu ya Kak, masih banyak yang masih pakai Facebook. Jadi ibu rumah tangga juga kan ya Kak, bisa juga kan jadi lahannya kita untuk cerita-cerita kan. Bahkan mereka lebih enak juga karena udah tahu pahit manisnya kehidupan ya kan. Jadi pahit manisnya kehidupan. Aku masih main di Facebook, aku masih upgrade pertemanan di Facebook, masih ngelakuin itu. Tapi bukan berarti aku Instagram sama TikTok masih ini ya, masih memulai gitu ya. Tapi Instagram aku juga jor-joran di sana Kak. Karena millennials yang 20 ke atas, 17 ke atas lah, itu masih banyak banget kan Kak di IG kan. Jadi aku kedua aku maksimalin, pokoknya setara tuh Kak, 50% buat atau 100% untuk IG, 100%
untuk FB gitu. Nggak ada kayak 30%, 50%, enggak. 1:1 lah brandingannya. Oh, 1:1, benar banget. Jadi pokoknya harus balance. Iya, posting di IG, posting juga lah di Facebook. Ngomong-ngomong Erti, di jaringan kamu itu lebih banyak anak-anak muda atau random atau campur? Campur sih Kak, banyak juga ibu rumah tangga, banyak juga, tapi lebih banyak Kalau anak di persentase, kalau di persentasein? Mungkin 60% anak muda Kak, 40% tuh ibu rumah tangga. Tetap ya, kembali lagi pokoknya seusia kamu lah ya gitu, maksudnya Ya, karena yang kamu kan fokusnya dari itu. kuliah, yang udah kerja gitu, tapi masih seumuran lah gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih ya, kakak minta tipsnya gimana cara untuk aktivasi member baru supaya order. Nah, kalau aku pribadi, kalau new member itu ya teman-teman, ibarat mereka tuh kayak bayi. Mereka nggak ngerti apa-apa loh tentang Oriflame, ya kan? Nah, jadi kalau aku pribadi, ya itu dalam pemikiranku. Aku nggak bisa samain apa yang ada dalam pikiranku tentang Oriflame, itu yang ditahu seorang new member. Jadi, langsung deh teman-teman, aku GST. Ada 2 GST, GST personal, itu by training. Yang kedua yang paling manjur menurut aku, GST yang tadi massal, yang ini personal. Jadi emang benar-benar aku sendiri yang sentuh mereka. Aku perkenalkan diri aku. Misalnya nih Kak, mereka itu yang didaftar sama timku gitu ya, di dalam-dalam. Itu kan aku pasti hubungin kan. Ya udah, aku tanyain apakah udah dijelasin seputar memulai Oriflame. Kalau belum, bahkan kalaupun misalnya udah, aku tetap menawarkan diri, Kak, mau nggak aku jelasin seputar memulai bisnis Oriflame ini, biar kakak tahu jalannya dari mana ke mana gitu. Jadi kalau misalnya mau, aku langsung minta telepon Kak atau video call. Jadi Kak, kapan kakak bisa? Aku mau telepon kakak sekitar 10-15 menit. Jam berapa bisa Kak? Atau bisa sekarang? Oh bisa dek sekarang, aku lagi nggak ngapa-ngapain. Langsung deh Kak aku telepon, aku jelasin Oriflame itu bagaimana profilnya, biar dia semakin yakin ini bukan main-main loh gitu kan. Terus yang kedua aku jelasin keuntungan tentang Oriflame, keuntungan jualan, bonus poin, terus aku jelasin sedikit tentang jenjang karir. Baru ujungnya nanti aku jelasin juga tentang gimana cara jualan, mulai dari aku rekomendasikan dia produk 1-2 biji, setelah itu aku rekomendasikan dia untuk nawarin secara personal, nawarin di media sosial, dan kalau dia rekrutan pribadiku, aku langsung kirimin katalog sih memang Kak. Jadi emang aku langsung setiap sebutannya sekarang beauty guide dong, jangan katalog. Kan masa kini, ya ampun, jangan lupa ya guys ya, beauty guide. Aku langsung kirimin deh tuh beauty guide teman-teman, langsung aku anyway nanti aku kirimin kamu katalog, nanti kamu bisa langsung tawarin ke teman kamu di sana atau ibu-ibu di sana gitu. Jadi biasanya sih kalau kita udah langsung begitu, dia pun akan mulai gitu. Oke, berarti benar-benar pendekatan dulu yang pertama kali kamu lakukan ya Erti ya, untuk aktivasi member baru itu. Ya. Personal ya kan, terus sama yang keduanya, jadi kamu bagi 2 itu ya tadi ya. Ada training juga kan ya Kak, kadang kan kalau di training tuh orang-orang kan Kak pada malu, kadang mereka cuman baca-baca doang gitu ya, kalau ada pertanyaan nggak mau nanya, tapi kalau kita langsung sendiri, gimana Kak, udah paham kira-kira, jadi kalau kita jualan tuh segini, gini, poinnya kayak gini, sama kayak kita di gitu, jadi emang, oh gitu, kukira di Oriflame tuh cuman jualan aja loh Kak, katanya gitu ya Kak. Nah, akhirnya baru deh. Oke, kalau misalnya ngomongin aktivasi member, yang pertama kali sebenarnya kamu fokuskan itu adalah akhirnya pendekatannya, ngobrolinnya itu yang kamu omongin itu kembali lagi apakah yang pertama adalah produk, terus baru ke uangnya, ke duitnya gitu kan, atau apa? Yang pertama kali yang kamu fokusin apa, Erti? Pembahasan pertama kali. Kalau aku pribadi Kak, yang tadi itu kan Kak aku tanya dulu join sama siapa gitu ya, terus juga kenapa join Oriflame gitu ya. Terus aku jelasin nanti gimana cara menghasilkan di sini gitu. Kalau tapi kalau misalnya sebelumnya dia bilang aku cuman pemakai Kak, aku mau beli produk. Oh gitu Kak. Mau nggak Kak aku jelasin di sini tentang peluang bisnisnya gitu. Jadi kalau aku pribadi sih cara menghasilkan di Oriflame ini Kak. Oke, berarti lebih penghasilannya ya, kayak immediate profitnya, terus performa discountnya, gitu ya. Itu dulu ya yang pertama ya, yang kamu fokusin. Tapi kalau udah
bahasan tentang jualan, itu aku langsung ke, Kak, cobain yuk produk Oriflame. Selama ini pakai sampo apa, Kak? Pakai make up apa, Kak? Yuk, kalau kakak ini kan, boleh yuk mulai alihkan kebutuhan kakak. Mungkin sampo, odol keluarga, atau apa gitu. Jadi nanti kakak kan jadi ditahu orang, kalau dia misalnya jadi seller ya Kak, atau pebisnis, nanti kan jadinya kan Kak, orang jadi tahu kakak tuh pakai produknya juga gitu. Kakak bisa cerita, akhirnya lebih enak untuk jualan juga gitu. Oke. Aduh masih banyak banget nih pertanyaan tau gak sih Erti? Ini aku tapi kita buat yang satu ini nih. Kak, gimana stimulus meyakinkan orang untuk bergabung bisnis dengan kita? Karena banyak yang aku ajak tapi pada jawab tunggu aku tanya suami, orang tua, dan macam-macam. Nah, kalau kayak gitu sih biasanya menurut aku cuma alasan doang, Kak. Iya ya, tunggu ya aku tanya dulu ya sama kakak aku, sama abang aku, sama suami aku gitu ya. Nah kalau aku ya nggak apa-apa, langsung aku bilang, oh iya Kak, nanti kabarin aku ya Kak. Anyway boleh yuk Kak, kita save-savean WA gitu ya. Kalau misalnya nih Kak, yang tadi komunikasi lewat Messenger atau DM, langsung deh aku todong WA-nya. Kita save-savean nomor ya Kak gitu ya. Nanti kan otomatis kan Kak lebih intens tuh. Kadang kan dia nggak buka Instagram ya Kak setiap hari. Aku yakin dia pasti buka WA. Nah, dari WA lah nanti mulai dia lihat story aku. Ya nggak apa-apa, dia nolak aku kemarin. Tapi ketika aku rajin branding gitu ya Kak, sampai aku lupa kadang, ini kayaknya pernah aku prospek gitu. Tapi dia nggak mau. Ternyata dia mau join Kak setelah dia konsisten melihat brandingan kita tadi. Akhirnya, aku Oriflame sama kamu dek, katanya gitu. Makanya boleh todong WA-nya, baru teman-teman kerjakan bagiannya kita. Branding tadi harus jelas gitu ya. Sampai tadi akhirnya dia itu, oh jelas juga ya Oriflame ini. Si RT ini kok tiap hari gitu ngomongin Oriflame. Dia pun sampai bingung ya kan, akhirnya mau buat cobain bisnisnya juga. Pokoknya ibaratnya sampai orang-orang itu muntah ngelihat RT aja ngomongin mengenai Oriflame aja. Pokoknya ngelihat RT lagi, ya elah ngejelasin produk ya. Pokoknya biar sampai mereka itu. Tapi akhirnya ada hasilnya. Iya Kak, jadi kalau kita nggak melulu ya teman-teman Oriflame aja ya. Ibaratnya aku cerita peluang menghasilkan Oriflame, nggak gitu. Tapi kita lebih have fun aja. Mungkin kita lagi ketemu sama tim, ya apa aja storyin harinya aku ketemu sama ini, ampun gitu. Aku yakin teman-teman kalau mereka konsisten lihat story kita, siapa sih yang nggak mupeng? Mereka itu sebenarnya nggak join karena mereka itu merasa bisa nggak ya aku gitu ya. Makanya kadang-kadang kita kasih apa sih namanya, tulisan juga mungkin yang mungkin bisa nggak ya aku, misalnya gitu ya Kak, kita bahas tentang bisa atau enggak gitu lewat brandingan tadi. Ini loh tadi juga akunya ada kan Kak, mungkin memulai itu karena nggak ada modal segala macam. Aku juga dulu memulai nggak ada modal loh. Handphoneku Samsung Duos 15 menit mati, laptopku juga 15 menit, harus di-charger juga biar hidup. Jadi ya bisa sekarang tuh menghasilkan dan beli gadget yang ini yang bagus gitu. Jadi oh iya ya gitu. Pokoknya intinya akhirnya bisa dijadiin sebuah konten lah ya. Konten yang sebenarnya bisa buat kita sendiri secara pribadi setiap hari bisa kita masukin gitu kan di story kita ya kan. Ya ampun RT, ini sudah mau nggak berasa loh, asli beneran ini nggak berasa karena saking serunya banget dan sudah menunjukkan jam 5 ya kan. Dan pastinya kalau untuk di Indonesia Timur sudah pada buka puasa ya harusnya ya. Selamat berbuka puasa untuk hari pertama guys yang lagi buka. Ini kita ngabuburitnya karena kupat tahu biasanya 4:30. Tahun ini aku coba untuk jam 4 ya, jam 4 sampai jam 5 biasanya 3:30 ya kalau setiap tahun lalu 3:30 gitu. Tapi ini bakalan seru banget. RT boleh RT kasih terakhir deh, kasih maksudnya pesan yang menohok untuk para teman-teman yang hadir kupat tahu hari ini. Silakan RT. Teman-teman semuanya yang mungkin lagi membangun bisnisnya, yang mungkin baru memulai juga, ayo nikmati aja prosesnya. Mau diproses, mau juga berproses, sabar aja. Yang pasti teman-teman, perjalanan kita mungkin nggak akan selalu mudah. Akan ada masa up dan down gitu ya, ditinggal downline gitu ya. Pokoknya banyak banget nanti yang akan kita hadapin. Tapi ingat lagi teman-teman, ya yang hasil yang mau kita dapetin juga ya seluar biasa ini kan ya. Jadi nikmati aja prosesnya sampai nanti ketika kalian terus menikmati proses itu tadi, terus mau upgrade, terus mau berproses gitu ya. Kalian akan merasa, udah sampai juga ya di Sapphire.
udah qual diamond juga ya gitu. Jadi terus aja jalan, nanti juga bakalan pasti sampai gitu. Ya, itu aja sih Kak. Yeay, wow benar-benar ya. Usia 25 tahun tapi mateng banget ya. Erti, aku doain semoga kamu lancar-lancar untuk sampai closing, bukan hanya sampai closing Diamond Director-nya aja yang mendekati ini, tapi selanjutnya untuk naik terus sesuai dengan sukses plan Oriflame Indonesia ya teman-teman semuanya juga pokoknya, dan kita doain juga semoga sehat-sehat semuanya, dan sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa ya teman-teman, dan kita akan ketemu lagi Kupat Tahu besok di jam yang sama, tapi pasti pembicaranya berbeda karena anak muda lainnya. Jadi pastikan terus nonton Kupat Tahu, Kupas Tuntas Tambah Ilmu 2021. Yeay, love banget. Terima kasih. Erti, thank you. Bye-bye.